wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nadakhiruha dakhiratan yawmiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap para alim ulama, para habaib, para sesepuh jajaran ketakmiran dari Mushola Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya diberi panjang umur oleh Allah, tapi lebih daripada itu diberikan kemanfaatan dan keberkahan dalam umurnya kita. Amin. Karena manfaatnya umur itu lebih penting daripada panjangnya umur. Berkahnya umur itu lebih penting daripada panjangnya umur. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang dan berkah, insyaallah. Amin. Lebih khusus kepada pengasuh akhina fillah walillah dari Majelis Khatmul Quran yang setiap Ramadan kita hadiri bersama-sama, yaitu Al-Habib Al-Ustaz Hadi bin Husain Asegaf. Tak lupa kepada guru kita, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, juga Al-Habib Salim bin Idrus bin Syekh Abu Bakar, akhina Al-Ustaz Al-Habib Husain bin Segaf Ba'agil, dan segenap habaib yang lain, Ustaz Masum, juga Habib Husain bin Qadir Al-Haddad, yang tentunya untuk meningkat waktu tanpa sedikit pun mengurangi hormat dan takdim al-fadil kepada antum semuanya. Mudah-mudahan juga antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, umur yang berkah, disertai kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, tarawih itu hukumnya sunnah, witir itu juga hukumnya sunnah, baca Quran itu juga hukumnya sunnah, i'tikaf ada di masjid itu juga hukumnya sunnah. Tapi menyambung silaturahmi itu hukumnya wajib. Nggak tarawih nggak dosa, nggak witiran nggak dosa, nggak baca Quran nggak dosa, nggak i'tikaf di masjid juga nggak dosa. Tapi memutus tali silaturahmi itu yang dosa. Jangan sampai kita ini merasa puas dengan ibadah yang sunnah, tapi ada ibadah yang wajib yang luput. Kapanpun rahmat Allah turunkan, dimanapun rahmat Allah berikan, kalau perlu ketika Lailatul Qadar, rahmat ampunan Allah berikan kepada manusia, terharamkan bagi mereka yang qatibur rahim, memutus tali silaturahmi. Siapa orang yang sibuk dengan ibadah sunnah tapi meninggalkan yang wajib, maka dia tergolong maghruri, orang yang terkecoh, orang yang tertipu. Mengerjakan yang sunnah tapi tetap melakukan apa yang haram, maghrur, tertipu, terkecoh. La yadkhulul jannata ghati, tahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegas, lugas, singkat Nabi mengatakan, enggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Enggak akan masuk surga. Makanya pastikan betul bahwa bukan hanya dengan Allah kita baik, tapi sama manusia pun juga harus baik. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, hablum minallah, tapi diakhiri dengan salam, hablum minallah. Siapa orang sholat takbir tapi enggak salam, ya enggak sah. Sebagaimana orang sholat salam tapi enggak takbir, ya enggak sah juga. Dua-duanya harus ada. Puasa itu hablum minallah, tapi diakhiri dengan zakat.
Zakat hablum minan nas, ibadah sosial. Sholat tapi enggak zakat, puasa tapi enggak zakat. Mu'allaqun baina sama'i wal ardi la yurfa illa bi zakatil fitr. Puasa Ramadan yang kita jalani seiring dengan dikumandangkannya takbir, bukan berarti kemudian diterima begitu saja oleh Allah. Ngambang statusnya, terkatung-katung, enggak jelas, tergantung kepada bagaimana kita menunaikan zakat fitrah. Puasa nggak zakat, nggak diterima puasanya. Nggak puasa zakat, nggak diterima zakatnya. Apalagi sudah nggak puasa nggak zakat, ngecet oma. Keterima, diceti keterima, tapi ambil tombol nih, ambil duluri. Haji tapi nggak kurban, yang biaya besar bisa, yang biaya kecil nggak bisa. Jadi Islam ini bukan tentang bagaimana kita baik sama Allah saja, tapi juga bagaimana kita baik kepada manusia. Pernah sekali waktu hamil, Rasulullah SAW itu ketika di tengah-tengah khutbah rela menghentikan khutbahnya. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang masih mutus tali silaturahmi, jangan duduk di sini. Kata Rasulullah, la yujali sunnah ketik. Jangan duduk bersama kami, jangan kumpul bersama kami orang yang memutus tali silaturahmi. Tengah-tengah khutbah, pindah topik gini. Tengah-tengah khutbah kemudian beliau mengatakan, pulang. Yang masih putus silaturahmi pulang. Akhirnya nggak ada yang pulang kecuali seorang anak muda. Pulang, dia memperbaiki hubungan dia dengan bibinya, khalahnya, saudara dari ibunya, yang sekian lama terputus, diperbaiki, disambung kembali, kemudian duduk bersama Rasulullah SAW. Diteruskan khutbahnya Rasulullah SAW. Dan termasuk materi khutbahnya beliau saat itu, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim ghafurur rahim. Rahmatnya Allah itu nggak akan turun kepada sekelompok kaum jika ada di antara mereka satu saja yang memutus tali silaturahmi. Ini sekelas Rasulullah. Bayangkan kalau kita duduk bersama Rasulullah, rahmatnya gimana yang turun? Tapi ternyata memutus tali silaturahmi itu sangat efektif untuk mencegah rahmatnya Allah di majlisnya Rasulullah sekalipun hal ini. Fatal. Memutus tali silaturahmi ini fatal. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Kalau perlu mati di dalam Ka'bah. Mau napa nate kirang jenengan tiang sedot jero Ka'bah. Ada. Belum pernah dengar saya seumur umur orang meninggal ada di dalam Ka'bah. Betul. Meninggal di dalam Ka'bah, matinya mati terlaknat, mati terusir dari rahmat, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Buat orang sekelas kita ini hadirin, jangan mati di dalam Ka'bah, di depan Ka'bah aja belum tentu. Bahwa ketika haji atau ketika Allah meninggal, belum tentu orang seperti kita ini. Jangankan meninggal di depan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram belum tentu, di Madinah belum tentu, di masjid yang jaraknya puluhan meter dari rumahnya kita belum tentu, di rumah dalam keadaan gelar sajadah, putar tasbih, buka Quran belum tentu. Kita mati nggak megang HP, alhamdulillah habis. Kita mati nggak di depan TV sudah alhamdulillah, mati turu mati ya alhamdulillah bis. Alhamdulillah sudah buat orang sekelas kita yang mudah-mudahan usul Fatimah jelas itu harapannya. Maka jangan sudah ini belum tentu mati di tempat yang baik terus mutus tali silaturahmi. Apa dalile? Sing mati jroning Ka'bah terlaknat matinya. Gak dapat rahmat, mati di dalam Ka'bah. Orang boleh husnudzon, tapi yang dihusnudzoni belum tentu sebaik husnudzonnya orang. Masya Allah ya, meninggal di dalam Ka'bah husnul khotimah itu insya Allah. Yang husnudzon itu yang baik, sing dihusnudzoni belum mesti hati. Memangnya meninggal
husnul khotimah tergantung husnudzonnya orang, surga tergantung husnudzonnya orang. Enggak, yang husnudzon masuk surga, sing di husnudzon iki guru mesti mlebu surga. Sefatal itu kalau kita memutus tali silaturahmi. Jangan kita ini puas hanya dengan ibadah sunnah, ternyata ada perkara yang demikian fatal masih kita lakukan bertahun-tahun. Mau sampai kapan? Ya terus terang, momen lebaran ini momen paling pas buat kita untuk apa namanya ini? Bukan hanya memperbaiki, bukan hanya merawat apa yang nyambung, tapi juga menyambung apa yang putus. Mau sampai kapan lebarannya kita ini hanya broadcast setiap hari? Kapan hari ada yang tanya, gimana kalau kita ini mengucapkan minal aidin faizin, mohon maaf lahir batin lewat broadcastnya, ada masalah, tapi ada orangnya. Ada orang yang nggak pantas, itu aja sudah. Mau nggak mau harus ditemui orang tua misalnya. Mau nggak mau minimal ditelepon misalnya siapa? Ya saudara, sanak famili, keluarga, minimal. Jangan wahbe broadcast tadi. Mau sampai kapan lebarannya kita ini hanya cukup sekedar formalitas? Misalnya, jenengan nggak punya salah sama saya pun nggak punya salah sama jenengan, tapi saling meminta maaf. Loh, ketika kita sama-sama bisa minta maaf, padahal kita nggak salah, kita minta maaf, tapi kita nggak salah. Kenapa kita nggak bisa minta maaf walaupun kita nggak salah kepada orang lain juga? Pasti itu betul. Bahwa kita ini adalah mereka yang tidak beribadah kecuali dengan perhitungan yang cermat. Bukan traweh, witir, enggak, tapi apa yang prioritas? Ibadah dengan ilmu itu penting. Biar kita nggak tertipu biar kita nggak terkecoh. Rasulullah mengatakan yang artinya tidak ada sawab pahala yang paling cepat Allah berikan di dunia sebelum di akhirat kecuali adalah daripada menyambung tali silaturahmi. Man sarrahu ayyusaqallahu fi rizqi wa yumaddalahu fi umrihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Kepingin panjang umur, bakti sama orang tua, sambung silaturahmi. Kepingin dilapangkan rezekinya, bakti sama orang tua dan juga sambung silaturahmi. Dalam Irsyadul Ibad dikatakan berapa banyak orang mestinya umurnya 30 tahun gara-gara mutus tali silaturahmi disisakan 3 hari dong umurnya. Berapa banyak orang yang mestinya umurnya 3 hari tapi karena dia nyambung silaturahmi dipanjangkan sampai 30 tahun. Kita kan nggak tahu umurnya kita berapa, dipendekkan, dipanjangkan kita nggak tahu tadi. Pernah Nabi Daud didatangi sama satu malaikat maut. Dikatakan Daud, ini orang ini umatmu ini akan mati 6 hari lagi. Setelah sekian tahun masih ketemu sama orang itu dalam keadaan sehat orangnya. Ketemu sama malaikat maut ditanya, katanya dia akan mati 6 hari. Dan sudah sekian tahun kok masih ketemu sehat walafiat, panjang umur kok. Setelah dia dari rumahmu ketemu sama kamu ya Daud, dia nyambung silaturahmi, maka Allah berkenan memanjangkan umurnya. Ini kalau dibahas tentang takdir kan ada mu'allaq, ada mubrom. Itu pun ada khilaf. Yang panjang itu apakah nominalnya, angkanya, dilapangkan rezekinya, apakah itu dari jutaan jadi miliaran, ataukah manfaatnya, nilainya. Itu ada khilaf juga. Alhasil pembahasannya bukan di sini, tentang bagaimana ternyata nyambung silaturahmi itu manfaat di dunia sampai ada di akhirat. Kadang-kadang tak tuntut masuk di akhirat, tak tuntut. Cita lah, surgamu belum mesti untuk wong yo. Surganya kamu belum pasti. Kalau mau nuntut orang di akhirat itu gimana? Pernah terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuntut Abu Jahal, tak tuntut, tak terima, pernah. Sudah pasti sudah adalah kita. Itu biasa aja jadi orang. Biasa aja, yang kurang lebih sama orang. Kalau kita ini sama orang terlalu kudu gini, wong nang aku kudu gini, akhirnya orang juga titeng sama kita gitu. Tapi kalau kita kurang lebih sama orang juga akan kurang lebih sama kita. Tidak menutup kemungkinan dosanya kita lebih banyak daripada orang yang kita putus silaturahminya. Itu timbang delep-delepan mlebu neraka lah rangkul mlebu surga.
tuntut di akhirat. Kamu menenggelamkan dia masuk neraka. Ternyata kamu juga punya salah sama fulan. Dia nggak terima, juga nuntut kamu dia. Tak delem-delem Pak di neraka. Kon delem wong, kon didelem wong. Lah terus maaf tuh, kok enak? Maaf, kamu ngasih maaf tuh enak kamu dewe. Untuk surganya kamu, untuk kepentingannya kamu sendiri, hajat dan masalahnya kamu sendiri. Ngasih maaf sama orang itu bukan enak wong sing salah, enak awake dhewe. Ikhlaskan, otomatis nggak kepikiran gitu. Tapi kalau kita jangget, mangkel, omongan yang baik masukkan hati. Omongan elek gua. Dan kita nggak omongan elek jero hati. Omongan hati di gua, loro hati, loro. Sakit. Gel. Jangan. Omongan hati dilalekno sakit. Obat dilupakan, racun disimpan. Enggak begitu. Jadi pastikan betul bahwa kita ini betul-betul nyambung silaturahmi. Ya. Bukan hanya momen buat kita untuk memperbaiki atau merawat yang nyambung saja, tapi betul-betul memperbaiki apa yang retak atau menyambung apa yang putus. Nah, gini aja sudah. Ya Allah, siapapun yang salah sama saya, yang saya lupa atau yang sampai detik ini saya masih ingat, saya maafkan ini namanya. Sumpah tak ikhlas semua. Tapi ya Allah, kalau saya pernah salah sama fulan, yang sampai sekarang saya ini pikir mau minta maaf, atau bahkan nggak sempat minta maaf. Entah dia di mana sekarang, si urip oga, pindah kemana, saya nggak tahu ya Allah. Karena saya memaafkan orang yang pernah salah sama saya tanpa dia minta maaf kepada saya, tanpa dia datang kepada saya, ya Allah bukakan hatinya orang yang saya pernah salah sama dia, tanpa saya datang ke rumahnya, tanpa saya minta maaf kepadanya, dia mau memaafkan saya. Kan dengan surga ini. Wah apa sih? Ternyata kita sakit itu bukan karena makanan doa ini. Ternyata kita sakit itu bukan hanya pikiran doa. Isinya hati ya lalu bisa. Idza soluhal jasad kullu. Golok itu bukan hanya hati sanubari, tapi bisa jadi jantung nanti. Hati ini kalau sudah sakit semuanya. Hati kalau sudah sehat semuanya. Hati loro, ya, otomatis pengaruh sama jasad. Hati baik, sehat, enakan nambah uang itu juga akan ya hati badan. Udah, dibuat simpel aja. Hidup dibuat sederhana aja. Jangan terlalu perhitungan sama orang. Jangan menuntut sama orang, biasa saja. Nah, insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa meminta maaf, memulai duluan walaupun kita nggak salah, dan juga menerima maaf dengan lapang dada dari orang lain, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang kita temukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sampai di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.